Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan, Anda sedang menyaksikan BIC bersiaran ke udara bersama Anda. Bagi penonton atau seisi keluarga yang berada di rumah, Anda boleh mengakses terus laman utama Facebook dan YouTube Gereja Bintulu Evangelical Church BIC seperti yang tertera di layar screen Anda, supaya Anda dapat mengikuti perkembangan live ibadah Raya Ahad BIC setiap minggu jam 9 pagi. Jangan lepaskan peluang untuk subscribe dan follow untuk Anda mendapatkan notifikasi agar Anda tidak terlepas perkembangan yang terkini. Di mana persembahan sebagai satu penyembahan kita dan sebagai tanda rasa kesyukuran kita kepada Tuhan, mari kita mengambil bahagian dalam tangguh persembahan dan persepuluhan yang kita jalankan secara online. Beberapa cara telah kita sediakan bagi memudahkan jemaat menjalankan transaksi online ini. Yang pertama, kita bolehlah menulis cek di atas nama Borneo Evangelical Mission Bintulu. Cara yang kedua, kita boleh lakukan melalui pemindahan online dan menggunakan account yang tertera di layar screen Anda. Dan cara yang ketiga, seandainya Anda dapat keluar sewaktu berurusan di bank, Anda boleh memasukkan uang ke account BIC melalui mesin CDM atau ATM. Dengan mempertimbangkan keadaan semasa yang tidak memungkinkan gereja untuk mengadakan pertemuan ibadah di bangunan gereja serta menyahut arahan daripada kerajaan pusat untuk membendung penularan wabak COVID-19, mari kita bersama-sama proaktif mengambil langkah dan tanggung jawab menjaga kesehatan dan kesejahteraan bersama. Bagi Anda yang sedang menyaksikan siaran ini bersama kami pada masa ini, jangan lupa untuk like, komen, serta kongsikan siaran ini di laman sosial media Anda supaya bersama kita nikmati dan mengalami kuasa firman Tuhan. Saya percaya pasti terjadi pemulihan, pelepasan, dan kesembuhan akan terjadi bagi keluarga, bangsa, dan negara kita yang tercinta. Adakah Anda siap untuk mengalami lawatan Tuhan pada hari ini? Mari bersama luangkan waktu ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita yang mengarah dan fokuskan sepenuhnya kepada Tuhan lewat apa yang akan disampaikan sebentar nanti. Terima kasih untuk waktu dan perhatian Anda. Mari kita saksikan BIC bersiaran ke udara bersama Anda. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Roh Kudus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati.
Mari sama-sama nyanyikan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong. Sungguh kami rindu Tuhan, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Semua angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Jamah setiap hati kami Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hati dengan urapanku, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah siap hadir di tempat ini. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Roh Kudus mengalir tempat ini, jamah setiap hati. Thank you God. Cuma Tuhan saja nyanyikan. Allah
Sekali lagi, berikan senyum yang terbaik buat Tuhan, katakan Allah tinggal di hadirat, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Semua angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan dan rindu selalu dekat denganmu. Kami mau tinggal di hadiratmu.
Terima kasih Tuhan. Karena dari awal, dari permulaan itu adalah Engkau. Bahkan sampai akhir adalah Engkau. Kemana kami mencari perlindungan kami, kemana kami mencari perteduhan kami, selain kepada Engkau, kota benteng kami yang sudah sangat teruji ribuan waktu, jutaan musim. Engkau melindungi kami, bahkan Engkau melindungi setiap generasi yang mengasihi dan yang takut akan Engkau. Makasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami butuhkan uluran tangan-Mu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat suara kita lebih lagi. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan
satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku inginkan untuk menjamah, untuk memulihkan, hanya Engkau Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau yang mampu menolong, memulihkan, memberi kemenangan demi kemenangan, dan memberikan kemuliaan-Mu. Makasih Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Angkat suaramu lebih lagi. Selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, dapat bersama lagi pada pagi hari ini di dalam renungan firman Tuhan. Saya sangat bersukacita, sangat gembira,
sangat memuji Tuhan atas kesempatan ini di tengah pandemik sekarang ini, apalagi virus yang bakal tiba ini, yang orang sebut varian Delta. Jadi saudara, pada pagi hari ini saya sungguh memuji Tuhan karena masih dapat bernafas, bertemu dengan saudara sekalian untuk memberitakan kebenaran Injil pada pagi hari ini. Pada pagi ini saya membawa kita dengan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Ayat pertama sampai ayat yang ke-21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada
terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Di dalam bahagian ini kita melihat Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus. Nikodemus adalah orang Farisi. Dia pengajar, pemimpin agama Yahudi. Oh, seperti kita, pasta-pasta yang sekarang ini, pengajar, menyelidiki Taurat Tuhan. Ini Nikodemus. Tetapi di dalam bahagian ini kita melihat ayat 3, ayat 5, ayat 7, 3 kali Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, pada pagi hari ini, macam suatu perkataan yang tidak masuk akal. Tema yang kita belajar pada pagi hari ini, kamu harus dilahirkan kembali. Masuk akal ke tidak? Kita yang sudah tua disuruh dilahirkan kembali. Batang pelajar kita pagi itu menyadari nuan perlu diadakan baru. Kamu harus dilahirkan kembali. Tuhan Yesus bercakap kepada Nikodemus 3 kali dalam bahagian ini bahwa dia harus dilahirkan kembali. Nikodemus yang pengajar, yang pemimpin agama Yahudi itu, dalam ayat 5, ayat 3 dia mengatakan, kalau tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan surga. Oi, dalam ayat 5, kalau tidak dilahirkan kembali, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kata Tuhan Yesus, kamu harus dilahirkan kembali. Betapa pentingnya lahir kembali ini. Macam suatu perkataan yang tidak masuk akal oleh kemanusiaan kita. Bagaimana mungkin dilahirkan kembali? Kita melihat di dalam bahagian ini, saudara, saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini, kamu harus dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Pada pagi hari ini kita melihat kelahiran baru yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus pada pagi hari ini ialah kita lihat di dalam ayat yang kelima. Ayat yang ketiga, mula-mula Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dalam ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang pertama, kita harus dilahirkan dari air. Apa ini? Saudari, ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selagi kita manusia, bukan binatang, perlu dilahir dari air. Itu yang pertama, garis besar pertama. Ini merujukkan seseorang manusia itu perlu dibaptisa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Manusia dalam dunia ini, asal saja dia manusia, dia perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam ayat 16 kita melihat Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Tuhan Yesus, manusia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia saja dapat membawa manusia melihat masuk ke dalam kerajaan Allah. Setiap orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia dibaptisa, masuk ke dalam air, angkat dari sungai, hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Itu dia lahir baru. Karena pribadi kita orang kayan, dia bungan adat lama ya. Anti ia iban, ia betuai ke keliang, betuai ke bunga nuyang, panggau libau den, dan bangsa-bangsa lain ada kepercayaannya sendiri. Di dalam bahagian ini Tuhan Yesus mengata, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat. Ayat 3, ayat 5, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali adalah hidup baru yang bertuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu dia. Dilahirkan kembali. Aku berkata kepadamu, ayat 5, Yohanes 3 ayat 5, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang itu perlu dibaptisa, percaya, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia dibaptisa dan angkat hidup baru, hidup di dalam Tuhan Yesus, bertuhan kepada Tuhan Yesus, menyembah kepada Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus dalam hidupnya, mengandalkan Kristus di dalam hidupnya. Itu dia, kamu harus dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus. Meninggalkan hidup lama, meninggalkan kepercayaan lama, meninggalkan berhala-berhala yang kita sembah, bertuhan
kepada Yesus Kristus, karena di dalam Dia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus binasa di dalam neraka. Kita tidak ditetapkan untuk binasa. Kita ditetapkan untuk beroleh hidup di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Perlu dibaptisa, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam pribadinya. Perkara kedua, ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apabila kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, karena Tuhan Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, Dia akan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul, kita melihat hari Pentakosta, di mana Roh Kudus Tuhan turun sebagai penolong bagi kita. Roh Kudus Tuhan, apabila kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Tuhan Yesus yang adalah Roh Kudus, ingat Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 adalah ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus yang adalah firman di dalam penciptaan, Yesus itu yang menjelma menjadi manusia. Yesus itu yang Roh Kudus. Apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Dia yang adalah Roh Kudus diam di dalam hati kita. Dia diam di dalam hati kita. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 14. Ia jaminan untuk kita memperoleh keseluruhannya. Nyak kebuah menjadi tidik kerindo. Roh Kudus Tuhan yang di dalam kita adalah jaminan bagi kita. Roh Kudus Tuhan hidup di dalam kita. Ia jaminan menterai. Efesus pasal 3, Efesus pasal 1 ayat 14-13. Ia jaminan mementeraikan kita. Apabila kita meninggal dunia dalam tubuh ini, Roh Kudus yang di dalam kita mementeraikan kita, memperoleh keseluruhannya. Makanya saudara, ibu, orang Kristen kalau mati, rest in peace, rehat dengan damai tubuh ini. Apabila Kristus datang sebagai Raja yang disebut orang Kristen, orang Kristen yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, tahu benda ini. Tuhan akan datang kembali, akan membawa kita pulang. Lalu orang yang telah mati di dalam Tuhan akan bangkit terlebih dahulu. Maka sebabnya orang Kristen kalau mati, kalau kamu orang lihat FB, rest in peace.
rehat dengan damai, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apabila Tuhan Yesus datang kedua kali, orang yang telah mati di dalam Tuhan Yesus lebih dahulu angkat, diubah dalam sekelip mata, karena perkawinan anak domba itu di angkasa. Sudah itu baru kamu dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang masih hidup angkat ke surga. Itu dia Injil yang saya beritakan pada pagi hari ini. Roh Kudus Tuhan mementeraikan kita. Nya kebuah ayat 5 madeh. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Seorang manusia itu, saudara, kalau you manusia, you perlukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan Roh Kudus-Nya diam di dalam kita, memerintah hidup kita, baru dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 16. Tidak ada jalan lain untuk masuk ke surga. Kasih Allah itu di dalam Yesus Kristus saja. 2C. Roh Kudus Tuhan yang di dalam kita sekarang ini, saudara, Roh Kudus yang di dalam kamu, di dalam saya. Maka sebabnya tadi kita harus dilahirkan di dalam air dan roh. Roh Kudus itu yang membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi hidup yang tempat tua berhidup sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, yang telah dibaptisa di dalam Tuhan Yesus, hidup baru. Roh Kudus Tuhan memimpin hidup kita di dalam seluruh kebenaran Allah. Bukan tidak ada keinginan daging, bukan tidak ada hati yang ingin bohong. Ada. Roh Kudus Tuhan di dalam kita menguasai hati kita, sehingga bibir kita membeku untuk mengucapkan kata yang bohong. Karena Roh Kudus Tuhan yang di dalam kita sekarang ini memimpin kita ke seluruh kebenaran. Bukan tidak ada hati untuk membalas jahat. Kita manusia. Tetapi Roh Kudus Tuhan di dalam kita, karena buah Roh Kudus Tuhan adalah kesabaran. Roh Kudus Tuhan mengontrol seluruh hidup kita. Maka sebabnya haruslah kamu dilahirkan kembali. Nya ya menyadai. Ya, bukan berarti seorang tua macam saya dilahirkan baru, tidak. Artinya kamu harus dilahirkan dengan air dan roh. Jika seorang tidak dilahirkan dengan air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat Allah. Dalam ayat 7, kamu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan bertuhan kepada Tuhan Yesus. Meninggal yang lama, bertuhan kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus memerintah, memegang, menguasai, memimpin hidup kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Itu yang membawa kita, membuat kita dapat melihat, dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kuncinya. Allah tidak menetapkan kita untuk dihukum. Allah yang penuh kasih memberi Yesus Kristus sebagai korban dosa. Dosa tidak dapat disucikan oleh darah ayam, oleh darah babi, oleh darah lembu, oleh darah apa saja. Yesus Kristus sendiri mati di kayu salib sebagai penebus dosa manusia. Di dalam Dia jalan ke surga. Maka sebabnya saya dan saudara manusia namanya perlu dilahirkan kembali di dalam air dan roh. Dibaptisa di dalam nama Tuhan Yesus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini Yohanes 3 ayat 1 sampai ke 21. Mari kita berdoa. Apa di surga ulun nuan udah baduk bejaku Tuhan, memberitakan firman-Mu kepada dunia bahwa manusia perlu dilahirkan kembali. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat melihat, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan, hamba-Mu memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini melalui corong YouTube BIC bersiaran ke udara, memberitakan kepada dunia bahwa keselamatan itu di dalam Yesus Kristus saja. Mari Tuhan, hamba-Mu yang hanya tempayan tempat air pembasuh kaki, tapi mujizat-Mu Tuhan Yesus yang mengubah air tawar menjadi air anggur yang manis. Aku semina drama aja pagi to Tuhan Yesus kena nimbu naik to. Mari Roh Kudus-Mu berkumandang melalui corong BIC bersiaran ke udara to, untuk kemuliaan nama Tuhan pada seluruh dunia yang mendengarkan pemberitaan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu.